umat terakhir Pak, dimanjakan oleh Allah. Anak bontot biasa dikasih kesayangan, fasilitas yang banyak. Kita ini umat yang paling bontot, dilebihkan oleh Allah dari umat-umat sebelumnya. Ada 5 hal yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, yang 5 hal ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Subhanallah. Bangga enggak Pak jadi umat yang paling bontot? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah sekali jawabnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahrus siyami wal qiyam wa ajsala fihi al-fadaila wal in'am wa syarrafa awqatahu ala sairil awqat wa faddala ayyamahu ala sairil ayyam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ihsanihil am wa ashkuruhu ala taufiqi lil imani wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man qala rabbi allahu thumma istaqam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa sham. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Asy-Syarif Al-Azhar BSD, yang saya hormati para imam-imam rawatib kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah solat isya dan solat tarawih serta witir rahimakumullah. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai hari ini, hari yang kelima di bulan Ramadan pada tahun ini, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah puasa di siang harinya. Dan kita dianjurkan untuk menghidupkan malamnya atau qiyamul lail dengan melaksanakan salat tarawih dan witir serta ibadah-ibadah lainnya, yang kesemuanya ini mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi amal soleh kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Taib semuanya? Alhamdulillah. Saya tidak menyangka kalau malam ini jamaah salat tarawih kita banyak. Dan terus terang Ustadz Rahmat, malam ini merupakan malam perdana saya ceramah di bulan Ramadan tahun ini. Ya, ini malam pertama saya ceramah.
Kalau 2 tahun yang lalu itu kita non-stop. Tapi 2 Ramadan ini berturut-turut, Masya Allah, ini Ramadan yang memprihatinkan bagi kita semuanya. Tapi jamaah BSD Asy-Syarif alhamdulillah cuma berkurang sekitar 60% saja. Kurang lebih ya Ustaz ya. Dari yang biasa. Tapi ini sudah lumayan ini. Karena banyak umat kita ditakut-takuti, Pak. Kalau ke pasar-pasar enggak takut. Tapi kalau masuk masjid kayaknya ngeri. Apalagi diharuskan masjid sudah harus tutup jam 8, jam 9. Sepertinya pengurus ada yang tahu kalau jadwal corona datang jam 9 ke atas. Begitu juga restoran-restoran jam 8 tutup. Berarti lewat jam 8 corona tiba. Luar biasa, banyak para peramal-peramal di Indonesia hari ini. Bapak Ibu Saudara, waktu saya hanya sekitar 15 menit ya Ustaz. Saya tidak mau ceramah seperti yang dulu-dulu lagi, karena sekarang ini sedang banyak waskat, ya, banyak pengawasan terhadap para ustadz-ustadz. Jadi saya malam ini ceramahnya yang lempang-lempang saja, yang lurus-lurus saja. Biasanya orang tahu saya ini penceramah yang ganas katanya, tapi malam ini saya yang lurus-lurus saja, materinya yang lembut-lembut saja. Temanya mungkin apa? Yang ringan itu saya siapkan sekarang, keutamaan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini bukan karakter saya dalam dakwah, tapi saya coba menyampaikan yang lunak-lunak. Daripada saya pulang sini, keluar sini di borgol saya, mending yang lurus-lurus saja dah. Ya. Nanti penjara enggak muat lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, apa tadi temanya Pak? Keutamaan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita bicara keutamaan-keutamaan saja. Kita tahu kita ini kan umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang terakhir. Kita ini umat Nabi yang terakhir, sekaligus menjadi umat yang terakhir pula. Biasanya kalau kita punya orang tua, kemudian orang tua itu punya anak yang terakhir, di mana-mana yang katanya anak paling bontot, Pak. Ya, Bu. Anak paling bontot itu paling disayang. Paling banyak mendapatkan keistimewaan, mendapatkan fasilitas. Coba di mana-mana ada orang tua, kita ini jadi orang tua, asal ada kita punya anak yang bontot, kasih sayang kita kepada anak yang paling bontot ini lebih daripada kakak-kakaknya, betul Pak? Nah demikian juga dalam Islam ini, kita sebagai umat yang terakhir, katakan umat yang paling bontot, umatnya Nabi yang paling bontot, umatnya Nabi terakhir, nabinya pun Nabi terakhir, banyak mendapatkan fasilitas dari nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana Nabi katakan, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin. Saya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nabi-nabi yang sebelumnya dengan 6 kelebihan. Jadi ada 6 kelebihan nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini kita bahas tahun depan. Karena temanya bukan keutamaan nabi, tapi keutamaan Ramadan. Saya hanya cerita, nabi kalau manusia anak terakhir itu paling disayang sama orang tuanya. Nah dalam Islam, nabi terakhir pun paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat terakhir pun paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah secara khusus kesayangan Allah kepada umat terakhir ini, umat Nabi Muhammad ini, disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khisalin lam tu'taha ummatun qablaha. Masya Allah. Bapak Ibu tahu artinya? Apa artinya tadi? Nah, ini ngomong-ngomong sudah berapa lama masuk Islam nih? Pak, apa artinya tadi hadis itu? U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khisalin.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umatku di bulan Ramadan ini, kata Nabi, 5 hal, 5 perkara. Jangan 5 perkara lah. Kayaknya kalau 5 perkara ini enggak enak mendengarnya. Di Medan, Pak, orang-orang Cina Medan itu takut masuk Islam gara-gara dengar perkara ini. Ustadz ngajar di sana, ya, mengajarkan rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, rukun solat 13 perkara. Hanya 1 perkara saja sudah berapa juta katanya. Jadi terlalu banyak perkara dalam Islam ini. Makanya orang Chinese di sana susah masuk Islam, takut dengar kata perkara. Jadi saya rubah, tidak kalimat khamsu khisalin, tidak 5 perkara, 5 macam. Nah, gitu aja dah. Ya, dipermudah, diperhalus bahasanya. Jangan 5 perkara. Lagi perkara sekarang masalah ini. Jadi Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad ini di bulan Ramadan 5 mau perkara lagi nih. 5 macam. Ya, 5 macam, 5 hal. Lam tu'taha ummatun qablaha. Yang 5 hal ini tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang sebelumnya. Masya Allah. Inilah umat terakhir, Pak, dimanjakan oleh Allah. Anak bontot biasa dikasih kesayangan, fasilitas yang banyak. Kita ini umat yang paling bontot, dilebihkan oleh Allah dari umat-umat sebelumnya. Ada 5 hal yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, yang 5 hal ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Subhanallah. Bangga enggak, Pak, jadi umat yang paling bontot? Senang enggak jadi umat paling bontot? Banyak keutamaan kita diberikan oleh Allah dari kakak-kakak kita, dari umat sebelumnya. Mana yang 5 hal itu? Yang pertama, kata Nabi, khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Subhanallah. Yang pertama yang diberikan kepada umat Muhammad di bulan Ramadan ini, bahwa bau mulut orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad, kata Allah, atyabu indallahi, lebih wangi di sisi Allah, lebih harum, lebih semerbak di sisi Allah, min rihil misk, dari minyak kasturi. Subhanallah. Bapak enggak percaya, coba aja lah ke tetangga, ke teman lagi puasa, gitu. Bau apa enggak? Wah, itu bisa marah itu teman kita itu. Itu atyabu indallahi, di sisi Allah lebih wangi. Kalau di sisi manusia bau. Kenapa bau? Perutnya kosong, ya, bau, tidak ada yang masuk, jadi napasnya jadi bau karena kosong lambungnya. Tapi di sisi Allah itu wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Subhanallah. Ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dimakruhkan kita banyak berkumur, kecuali di saat kita mau sholat. Kalau kita kumur-kumur mau wudu, itu boleh, tidak makruh. Yang dimakruhkan itu adalah kalau kita berkumur bukan dalam rangka kita berwudu. Jadi bau mulut orang yang berpuasa umat Nabi Muhammad itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu satu. Sekarang yang kedua. Apa yang kedua kata Nabi? Keutamaan umat Muhammad di bulan Ramadan ini. Wa tastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru. Subhanallah. Para malaikat-malaikat Allah, Bu, senantiasa memohonkan ampun atas dosa-dosa umat Nabi Muhammad hatta yuftiru, sampai dia berbuka puasa. Jadi mulai dari terbitnya fajar, begitu sahur, begitu dia imsak berhenti makan, sampai dia berbuka, malaikat-malaikat Allah itu tidak berhenti berdoa memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita ini. Kita umat Muhammad yang puasa ini. Subhanallah. Ini keutamaan kita, Pak. Saya mau tanya nih, Pak, kira-kira nih kalau malaikat yang berdoa mendoakan kita, kira-kira doa malaikat ditolak Allah apa tidak? Pak, doa malaikat mustajab apa tidak? Malaikat ada yang maksiat tidak? Malaikat tidak ada yang maksiat.
Jadi luar biasa kita di bulan Ramadan ini Pak. Selama 1 bulan penuh, min tulung isyams ila gurubi syams, malaikat terus berdoa mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Subhanallah. Gak mungkin malaikat ditolak doanya sama Allah, betul? Hal yang demikian tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Ini keutamaan kita di bulan Ramadan Pak. Makanya sayang sekali kalau ada umat Muhammad bersantai-santai, gak sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Bahkan ada yang unik lagi Ustaz. Ada orang tanya sama saya, Ustaz katanya, gimana kalau ada umat Muhammad dia puasa di bulan Ramadan tapi tidak sholat, diterima Allah apa tidak? Saya bilang ditolak sama Allah. Kenapa ditolak? Karena tempat penampungan ibadah itu di mana? Penampungan amal itu di salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Jadi kalau kita ibaratkan begini, logikanya kenapa ditolak? Begini. Berapa rukun Islam Pak? 5. Kalau kita ibaratkan rukun Islam ini sebuah bangunan, maka pondasinya itu adalah syahadat. Betul? Pondasinya syahadat. Orang masuk Islam selalu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tugas saya nih. Tugas saya nih, hampir tiap minggu kita ngislamin orang. Orang masuk Islam harus pintu gerbangnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau seseorang membangun bangunan, pasti yang mula-mula dia bangun apa? Pondasinya dulu. Gak mungkin yang lain. Sebab kalau tidak ada pondasi, nanti dia dirikan bangunan di atas bangunan tidak ada pondasi, diterpa angin pelan saja rubuh itu bangunan. Betul? Yang kedua, setelah kita membangun pondasi, apa yang kita bangun Pak? Tiang. Gak mungkin dinding. Tiang itulah dalam rukun Islam apa? Salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Sedangkan puasa itu adalah dinding. Asyamu junnah. Puasa itu dinding. Jadi kalau Bapak ini lihat bangunan, setelah kita bangun pondasi, kita dirikan tiang. Mungkin tak Bapak Ibu mendirikan temboknya, mendirikan dindingnya dulu, baru tiang? Mau ditaruh di mana ditempel itu dinding? Coba saya tanya Bapak, ditaruh di mana itu dinding kalau nggak ada tiangnya? Yang menyanggas kanan kirinya apa? Itu didorong dikit, udah rubuh. Kalau dinding tanpa ada tiang, betul? Makanya tidak mungkin kita membangun dinding tanpa adanya tiang. Itu logikanya. Jadi tidak diterima puasanya orang yang tidak sholat. Kenapa demikian? Karena dia ibarat membangun, dia bangun dinding tapi tidak ada tiangnya. Maka belum apa-apa dinding itu sudah rubuh. Betul? Begitu. Ada umat Muhammad begitu Pak. Oleh karena itulah orang yang semacam ini gak akan diam, didoakan malaikat ini kalau dia tidak sholat di bulan Ramadan. Berapa sudah? Baru 2 sudah habis waktunya. Tinggal berapa lagi tadi? 3. Yang 3 tahun depan aja ya. Hah? Sekarang juga? Enggak apa-apa, lewat tutunya dikit. Boleh. Baik, saya persingkat. Yang ketiga, apa keutamaan umat Muhammad di bulan Ramadan ini? Yang ketiga kata Nabi, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatah. Thumma yaqul yushiku ibadiyas salihun. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari. Lalu Allah berkata kepada surga itu, wahai surga, hambaku telah bersiap-siap untuk memasuki kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi Allah perintahkan surga setiap hari menghiasi dirinya untuk menyambut hamba-hambanya yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad ini. Makanya nanti di akhirat Pak, kalau kita sudah kiamat ini, ada satu jalur, satu pintu yang khusus dilewati oleh orang-orang Ahlus Syam yang namanya Babur Rayyan. Pintu Rayyan itu hanya dilewati oleh orang-orang ahli Syam di dunia ini. Subhanallah. Ini hanya diberikan kepada siapa tadi? Umat paling bontot, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa sudah? 3. Yang keempat,
Yang keempat kata Nabi, wa tusfadu fihi maradatul jin. Keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad di bulan Ramadan ini, jin-jin yang jahat, syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak leluasa menggoda, menggelincirkan kita. Makanya kalau Bapak lihat datang bulan Ramadan, tingkat kejahatan di bulan Ramadan jauh berkurang jika dibanding dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Betul apa tidak? Betul apa tidak, Pak? Maka Nabi katakan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Kalau Ramadan sudah tiba, pintu-pintu surga dibuka. Artinya pintu-pintu kebaikan yang mengantarkan kita ke surga itu dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwaabun nar, pintu-pintu neraka dikunci, ditutup. Segala bentuk kejahatan dapat diminimalisir. Kenapa? Ini adalah sebuah anugerah dari Allah kepada umat Nabi Muhammad. Tidak diberikan keleluasan iblis, jin yang jahat untuk menggoda kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Coba kita puasa di bulan Ramadan, beda dengan kita puasa di luar Ramadan. Beda kan? Kalau di bulan Ramadan kita puasa, rasanya tidak banyak tantangan, enggak berat. Kenapa? Semua orang dalam keadaan yang berpuasa. Coba di luar Ramadan kita puasa, yang menggoda kita banyak sekali. Karena di luar Ramadan, iblis, syaitan itu enggak diingkat. Di bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan, penghargaan, anugerah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Terakhir, yang kelima, apa keutamaan Ramadan bagi umat Muhammad ini? Kata Nabi, wa yughfar lahum fi akhiri lailah. Allah Subhanahu wa taala setiap akhir-akhir malam di bulan Ramadan itu memberikan pengampunan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia turun memberikan pengampunan kepada kita. Setiap akhir malam Ramadan itu Allah datang memberikan pengampunan kepada umat Nabi Muhammad. Maka Rasul katakan dalam hadis lain, kata Rasul begini, atani Jibril, satu hari aku pernah didatangi Jibril, kata beliau. Faqal, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan, barang siapa, kata dia, ya Muhammad, ya Rasulullah, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan dari umatmu ini, walam yughfar lahu, kemudian fakharaja walam yughfar lahu, dia keluar dari bulan Ramadan, sudah keluar dari bulan Ramadan, mulai dari tanggal 1 Syawal maksudnya itu, dia keluar dari bulan Ramadan tetapi belum mendapatkan pengampunan dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Famat, kemudian orang itu mati, fadakhalan nar, maka umat Nabi Muhammad itu, kata Nabi, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi artinya begini, dia jumpa dengan bulan Ramadan 1 bulan, kemudian selesai di bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, begitu keluar Ramadan belum ada tanda-tanda dosanya diampuni oleh Allah. Famat, kemudian dia mati, fadakhalan nar, kata Nabi, dia pasti dimasukkan ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Karena Allah telah siapkan bagi kita 1 bulan, Pak. 1 bulan bukan sebentar. 1 bulan adalah kesempatan kepada kita untuk menebus semua dosa-dosa kesalahan kita. Kita perbaiki selama Ramadan ini, dibantu lagi dengan doa para malaikat. Jadi kita sendiri istighfar, kita sendiri berdoa minta ampun kepada Allah, ditambah lagi ada malaikat yang mendoakan kita. Tambah lagi Allah turun setiap malam akhir-akhir Ramadan, akhir malam di bulan Ramadan itu memberikan pengampunan kepada orang yang minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan ini. Subhanallah. Maka orang ini kalau keluar Ramadan belum diampuni dosanya, mati dia. Dipastikan, kata Nabi, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. 5 keutamaan ini tidak Allah berikan, lam tu'tuha ummatun qablaha, tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelum kita. Subhanallah. Banggakah Bapak Ibu? Senang kita jadi umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, 5 hal ini harus bisa kita raih di bulan Ramadan pada tahun ini. Lebih-lebih kita dalam keadaan masih Covid, masih pandemi yang seperti ini, kita harus lebih bergiat, bersungguh-sungguh lagi kita ibadah kepada Allah.
Kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa apapun yang kita minta pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta terutama agar segera musibah Covid ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Bapak Ibu ceramah lurus-lurus saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua. Biasanya Bapak Ibu nunggu materi lain dari saya, tapi ini tidak keluar malam ini, ya. Jadi mohon maaf kalau lempang-lempang, tapi insyaallah ini materi juga ya bermanfaat untuk memotivasi kita bagaimana kita bisa meraih yang 5 perkara di bulan Ramadan ini yang tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Jazakumullah atas kesediaannya mengikuti dakwah kita di tanggal 5 malam 6 Ramadan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.